Tuhan, kami merendahkan diri kami malam ini di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Kau mengizinkan kami, sehingga kami boleh sampai di bulan 12 tahun ini Tuhan. Kami merenungkan, kami mengingat betapa besarnya kasih Tuhan bagi setiap kami, sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Bahkan ketika harus lahir dengan cara yang sangat sederhana, bahkan boleh kami katakan cara yang sangat hina, tidak layak sedikit pun menurut ukuran daripada manusia, tapi Kau berkorban bagi setiap kami. Hamba-Mu memohon Tuhan, biarlah kiranya Kau berbicara bagi kami malam ini. Kau beritahukan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Sebab kami mau mendengarkan Engkau berbicara, dan kiranya Roh Kudus Engkau memberikan kekuatan bagi kami, supaya apa yang kami dengarkan malam ini itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi itu menjadi perbuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu, biar bukan perkataan manusia, tapi hamba berserah mulut, hati, pikiran, kuasai hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom, selamat Natal. Apa kabar hari ini? Ada yang lagi kecewa karena tadi gak bisa beli baju baru, gak bisa beli sepatu baru. Ada yang lagi kecewa karena mungkin sampai dengan hari ini mungkin suaminya tetap jahat sama dia. Bapak-bapak mungkin ada yang kecewa, kok jabatan gak naik-naik, malahan disingkirkan. Anak-anak banyak yang kecewa, mungkin karena orang tuanya dia rasa tidak memberikan apa yang diinginkan oleh hatinya. Tapi ada juga yang mungkin saat ini lagi gembira-gembiranya, hanya gembiranya itu didasarkan kepada apa yang dia harapkan itu kemudian tercapai. Yang merindukan jodoh, mungkin karena bulan 12 ini ketemu dengan pacarnya, lalu dia berasa gembira karena diberikan jodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya malam ini, bagaimana supaya kita berseru, lalu kemudian Tuhan mengangkat kita dengan segala keberadaan hidup ini. Boleh ditampilkan ayatnya dulu ya. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan di sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bisa katakan amin? Amin. Tapi yang mau saya katakan di sini, bagi kebanyakan kita hanya mengambil perkataan berserulah, sehingga kita bisa berkata, saya tiap hari berdoa, tiap hari saya minta sama Tuhan, tapi kenapa sampai sekarang Tuhan tidak jawab doa saya? Bukankah kemudian kita menjalani tahun 2023 ini, pada waktu bulan Januari, kita penuh dengan harapan. Kita mengharapkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Kita harapkan Tuhan bekerja
melakukan bagiannya, yaitu membuat keadaan menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi pada faktanya hari ini mungkin ada beberapa di antara kita sedang kecewa, kita sakit hati, kita sedih, kita jauh dari kata bahagia. Saya mau katakan bahkan kita bisa jadi lelah. Kenapa lelah? Karena kita pura-pura bahagia. Oh, nanti Natal CV Putra jenius bersolek supaya kelihatan cantik, lalu kelihatan bahagia. Padahal sebenarnya jauh di dalam hati kita ada luka, ada rasa sakit yang kita pun tidak tahu bagaimana caranya untuk mengobati luka hati itu. Saya dari tadi merenungkan, Tuhan, saya mau bilang apa di tempat ini. Dan Tuhan ingatkan ayat ini. Intinya adalah kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Katakan amin. Tidak ada doa kita yang tidak dijawab Tuhan. Tapi kita harus paham benar bahwa di ayat ini dikatakan apa yang menjadi jawab Tuhan adalah akan memberitahukan. Tuhan mau ngomong, Tuhan mau bicara, Tuhan kasih firman-Nya. Katakan amin. Persoalannya kadangkala yang kita minta dari Tuhan adalah Dia bekerja. Kalau ada orang jahat datang dalam hidup kita, lalu kita berdoa, Tuhan, jahat kali dia sama aku, Tuhan. Kok tega dia buat itu sama saya? Padahal saya sudah berbuat baik kepada dia. Aku berdoa, Tuhan, supaya dia bertobat. Padahal kalau dari ayat ini dikatakan, yang dilakukan Tuhan ketika Dia menjawab doa kita adalah Dia memberitahukan kepada kita. Dia kasih tahu hal-hal yang terkait dengan keberadaan kita saat ini, apapun yang sedang kita alami. Kalau yang sedang bergumul dengan orang-orang yang menyakiti hatimu, berhentilah berdoa supaya Tuhan kemudian mengubahkan orang yang jahat itu. Sebab Tuhan tidak akan jawab itu doamu. Apa yang akan dijawab Tuhan adalah Dia akan beritahu kepada kita apa yang harus kita kerjakan, bukan yang Tuhan mau kerjakan. Tapi saya percaya kalau kita kerjakan apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita, maka Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya. Katakan amin. Kalau ada orang jahat, Tuhan katakan apa? Tuhan, aku mau buat apa, dia jahat kali. Pasti Tuhan bilang, kasihilah. Apa Tuhan gak jawab? Lalu kemudian kita kalau doa sama Tuhan, yang kita kasih tahu sakit hati kita. Tuhan, sakit kali hatiku, sakit. Kalau ada nada lagu bisa 8 bar hanya untuk bilang sakit, seakan-akan seolah-olah kita begitu dekat dengan Tuhan, doa tiap pagi. Padahal kita bukan doa berseru kepada Tuhan untuk meminta tuntunan, tapi yang kita kerjakan adalah curhat sama Tuhan. Doa seharusnya momen di mana Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Tuhan berkata, kalau seterumu lapar, beri dia yang benar. Kalau seterumu haus, beri dia udah dikasih makan belum lawannya? Jangan-jangan waktu seteru kita lapar, cocok ini
dihajar, kasih tendangan balik, yes, biar mati sekalian itu. Kadang-kala kita berpikir tentang orang yang jahat sama kita, gimana Tuhan ini, dia gak jawab doa. Lalu dalam hati kita sebut ayatnya, ya tahu dia ya, apa yang ditabur pasti akan dituai. Amin. Amin memang. Tapi itu ayat buat kita masing-masing. Persoalan dia, apa yang dia tabur dan apa yang dia tuai, itu urusan Tuhan sama dia. Kita berurusan dengan diri kita. Sekarang saya mau tanya, waktu kita merasa sakit hati, ketika orang lain menyakiti hati kita, kita sedang nabur apa? Nabur sakit hati toh. Ketawa siapa? Maka pada waktu kita menabur sakit hati, tuaian kita adalah sakit hati yang lebih besar. Maka ada istilah, jangan tabur angin, nanti kau tuai badai. Maka Tuhan katakan, berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebab pada waktu kau menabur kebaikan kepada orang yang jahat, kau pasti akan menuai kebaikan berlimpah-limpah. Tepuk tangan buat Tuhan. Masih mau sedih ketika ada orang jahat sama kita? Hati-hati. Ketika kita sedih, kita sedang memberontak terhadap Tuhan. Ketika kita sedih, kita sebenarnya berkata sama Tuhan, Tuhan, gak adil kau Tuhan. Lah siapa kita bisa ngomong sama Tuhan kau gak adil gitu? Terus kita apa? Tuhan belum ngomong aja kita udah amin. Tuhan, ini masalahku, ini masalahku, ini masalahku, ini masalahku. Udah 1 jam doanya, ngadu terus. Siapa itu? Amin Tuhan, udah capek berdoa. Tuhan belum ngomong sama kita. Tadi ada juga makna Natal yang berbicara tentang sulitnya keadaan ekonomi hari-hari ini. Pesan Tuhan satu aja, jangan kamu jadi hamba uang. Hamba uang berarti bekerja untuk siapa? Untuk uang toh. Coba angkat tangan. Siapa sini yang bekerja bukan cari uang? Berarti kita semua bekerja untuk uang. Berarti kita semua adalah hamba uang. Mungkin ada yang berpikir, terus kayak mana kita hidup kalau nggak pikirkan uang? Berserulah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kualami. Maka Tuhan akan menjawab. Matius 6. Kerja kita seharusnya setiap pagi, bangun pagi, pandanglah burung-burung di udara yang tidak bekerja, tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Dan Tuhan katakan apa? Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, sebab kamu lebih berharga dari burung-burung di udara. Sekarang saya mau tanya, kita mau mikirin uang? Hari ini pilihannya bebas buat kita. Ayat ini berbicara bukan menyuruh Tuhan menyediakan uang. Ayat ini mengingatkan kepada kita, berserulah kepada Tuhan tentang apa yang kau alami, dan Tuhan akan jawab doamu. Dan kalau hari ini ada yang bergumul dengan uang, berarti kita adalah hamba uang. Siapa yang senang punya uang? Mak gawat kita.
Gawat kita ini. Sebab cinta uang adalah akar dari segala. Gimana kita ini? Sebab cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Bahagia kalau ada uang, susah kalau nggak ada. Takut uangnya hilang, ya. Takut ya uang hilang ya. Berarti hamba uang, penjaga uang. Kita jaga-jaga uang kita biar jangan hilang. Sebagian mungkin akan berkata, enaklah dia, banyak uangnya. Lukas 6 ayat 24, minta tolong dibukakan. Lukas 6 ayat 24. Yang bilang enak lihat orang kaya, ini kita baca sama-sama ya. Tapi kalau nggak enak nggak usah dibaca, aku aja yang baca. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Jadi kalau kita terhibur hati kita karena uang, saya mau katakan, pada waktu kita terhibur karena uang, ini Yesus yang katakan, kamu celaka. Nah itu sebabnya kita harus hati-hati Bapak Ibu. Momen Natal ini kita kadang senang ya ngasih anak-anak uang ya. Tak kasih uang sama dia, kado Natal. Lalu kemudian muncul dalam pikirannya, enak kali dapat uang rupanya ya. Tabunai mula dong hepeng, melodang adong hepeng susah mahita. Tanpa kita sadari, kita sedang menanamkan rasa cinta uang terhadap anak kita. Amin. Yang kecewa karena nggak bisa punya uang, malam ini pesannya buat kita adalah bertobat. Jangan berdoa supaya Tuhan mengubah keadaan kita. Yang belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Dia, malam ini bertobat. Sebab kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan? Lalu apa hak kita untuk berkata aku orang percaya, aku sebut Tuhan, tapi kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Semalam saya ada di Natal Pungguan satu marga, dan saya benar-benar terketuk dengan doanya, dan saya tegur juga. Dia katakan gini, Tuhan, hari-hari ini kami sakit hati. Kuat pula bilang sakit hati. Kayak mana ini? Ketunggu apalah sakit hatinya, rupanya karena masalah Israel dan Palestina. Jadi dia sakit hati dengan saudara kita yang mungkin sedang berkoar-koar untuk menunjukkan kebencian kepada kita. Kasihanilah kami Tuhan, umat-Mu ini Tuhan, dihina kami, dilecehkan kami. Bingung aku dengarnya. Lah Tuhan Yesus diapain lagi? Dibunuh. Apa Tuhan Yesus benci sama dunia ini? Tidak benci kepada dunia ini. Loh kita? Siapa kita? Itu sebabnya dia tunjukkan kasihnya. Ketika orang lain menyakiti dia, dia katakan, ya Bapa, ampunilah dia. Sebab dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Bisa katakan amin? Lihat kiri kanannya. Jangan membenci ya. Biar lagi sama dia, aku cuma ngomong aja pun bilang.
Terakhir, saya mau katakan, kalau nggak sama apa yang kita perkatakan dengan apa yang ada di dalam hati kita, itu namanya apa, Bapak Ibu? Bohong, munafik. Kita dari tadi liturgi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tapi dalam hati penuh sakit hati, kecewa, gak bisa tidur tiap malam, mikir masalah, persoalan. Kapan Tuhan kau ubahkan persoalan ini? Jangan marah sama aku. Aku bukan bilang dari aku, firman Tuhan. Hati yang gembira adalah kalau dibilang obat pada senang. Maka aku katakan, jangan minta terus-terus, Tuhan sembuhkan sakitku, Tuhan sembuhkan sakitku. Wah, Tuhan udah kasih obatnya. Hatimu harus iya, ya gembiralah. Karena Tuhan, bukan karena hal-hal lahiriah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa gembira kalau kita menyimpan dendam, kebencian, sakit hati, kekecewaan terhadap siapapun juga. Berjanjilah malam ini juga, lepaskan pengampunanmu. Saya mau katakan, makin banyak nanti utang kita. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kalikah kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Yesus katakan 70 kali 7 kali. Coba tahun 2023, berapa kali kita mengingat perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh teman kita kepada kita? Kalikanlah 70 kali 7. Kalau 10 kali kita mengingat, 10 kali kita ucapkan dalam doa kita, Tuhan jahat kali dia sama aku semalam, dipukulnya aku. 1. Besok bilang lagi, Tuhan disakitinya, sakit kali hatiku dengar perkataannya. 2. Kalikanlah 70 kali 7 kali 2, 980 kali. Tapi kalau kita berkata, gak apa-apa Tuhan, mau dia buat apa ya terserah dia Tuhan. Ya gak ada utang kita sama Tuhan. Katakan amin. Masih mau berseru sama Tuhan? Hah? Apa? Mau? Bener. Nanti Tuhan lihat hati kita. Ini cuma di mulut aja nih. Malam ini pulang dari sini balik lagi dendam, benci, kecewa sama orang. Gak bisa ngampuni. Saya nggak tahu, mungkin ini baru pertama kali gaya khotbah Natal kayak gini, kok jadi pada sedih semua ya kan? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Oke, tampilkan slide-ku yang gambar Tuhan Yesus. Terakhir, yang gambar ada palungannya itu, ada palungannya ya. Aku ingat lagu ini tadi ya, lagu Malam Kudus. Tapi bukan ayat yang kita nyanyikan ini, yang dari Kidung Jemaat ayat 1. Nampak? Oke, aku nyanyi dulu ya. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, ayah bunda mesra dan kudus. Apa tuh? Kaum gembala menyaksikannya, anak tidur tenang, anak tidur tenang.
malam di mana Tuhan Yesus dilahirkan, apa yang disaksikan oleh gembala adalah Maria dan Yusuf sebagai ayah bunda yang mesra. Aduh, agak-agak gelap dikit lah, memang gelap waktu itu kan. Enak di situ, enak. Ada yang mau melahirkan anaknya di kandang domba? Coba angkat tangan kita. Bayangkan. Tapi kita rela membiarkan Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Kita bahkan berpikir bagaimana punya sepatu baru, bagaimana punya baju baru, bagaimana punya celana baru, rambut baru. Untung gak istri baru. Kita gak suka dengan keadaan kita. Kita benci dengan keadaan kita. Kita gak suka dengan segala kegagalan yang masih kita alami sampai dengan hari ini. Kita gak suka karena kita terus-menerus disakiti oleh orang lain. Tapi coba lihat di sini, malam Natal yang pertama yang ditemui oleh para gembala, oleh orang Majus, adalah pribadi seorang ibu dan seorang bapak yang benar-benar mesra dan kudus, damai hatinya. Kalau nggak damai hatinya, pasti berantem terus ya orang itu, ya kan? Bukankah hari-hari ini kita jumpai masalah di rumah tangga karena uang? Nggak ada uang kita, kayak mana? Kau pikirnya bisa makan nggak pakai uang? Kayak mana hidup tanpa uang? Biar kau tahu ya. Sampai-sampai mungkin ketika suaminya senang ngasih uang kepada mertuanya, istri kemudian sakit hati, parohaina. Bilang sama diri sendiri, istri-istri yang berpikir parohaina suaminya, parohaepeng rupanya. Sebab kita kecewa karena uang kita habis dikasih untuk mertua. Amin. Kenapa Maria nggak berdoa, berseru, Tuhan kok kayak gini lahirnya sang raja? Diketuk aja pintu nggak ada yang terima. Tapi Maria tetap mengampuni. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan, kata Maria. Jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Kalau secara manusia pasti Maria menginginkan lahirnya itu di tempat yang mewah, sebab yang dia lahirkan adalah sang raja. Tapi dia kemudian berkata, ya udah nggak apa-apa Tuhan, aku hamba Tuhan, hamba Tuhan aku. Entah apapun yang terjadi dalam hidupku, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Katakan amin. Kalau udah memang kayak gitu bentuk suamiku Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu, gitu bilangin aja. Bapak-bapak pun kayak gitu. Kalau udah kayak gini memang istri yang kau berikan kepadaku, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita rasa uang kita nggak banyak, nggak apa-apa Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Kalau kita digeser dari jabatan kita berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maka pada waktu manusia itu mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya, malaikat dari surga tadi bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukankah Tuhan akan menjawab ketika kita berseru kepadanya? Tetapi yang perlu, ketika kita berani berseru kepada Tuhan, berani berjanji sama Tuhan, Tuhan aku akan lakukan apa kehendak-Mu. Jangan paksa Tuhan melakukan bagiannya, sementara kita cuma duduk tenang
dan berharap supaya keadaan hidup kita berubah. Kalau Tuhan bilang jangan cari uang, jangan cari uang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bang, mungkin abang jarang baca Alkitab bang. Mulai hari ini baca tiap malam Alkitabnya, tiap pagi malam, tiap ada kesempatan. Supaya apa? Supaya tahu kehendak Tuhan apa. Kalau kau tahu kehendak Tuhan apa, semuanya ditambahkan. Gak perlu kerja banting tulang. Ini banting tulang, banting namboru. Siapa aja jumpa dibandingi. Awas kalau mau kerja, jangan kau ganggu aku. Amin. Di hari ini mindset yang baru, keyakinan kita harus pasti. Kita hidup bukan karena uang, kita hidup karena Tuhan berikan kita hidup. Tepuk tangan buat Tuhan. Biar pesan Natal ini menjadi pegangan buat kita. Carilah kehendak Tuhan. Tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh, aku janji Tuhan, aku akan melakukan apa saja yang kau kehendaki. Dan bagaimana supaya kita tahu apa kehendak Tuhan? Baca Alkitabnya, baca firman Tuhannya setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pada malam ini. Kami memperingati malam Natal yang indah, malam yang kudus. Kenapa kudus? Sebab semua yang terlibat melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menguduskan kehidupan kami adalah ketika kami melakukan apa yang Kau firmankan, ketika kami mengerjakan apa yang Kau perintahkan, dan kami tidak melakukan apa yang Kau larang. Apa yang Kau benci tidak akan kami kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, segala ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, sampai segala bangsa bertekuk lutut, segala mulut lidah mengaku bahwa benarlah Yesus Tuhan. Dengan cara apa? Ketika kami hidup sama seperti Yesus hidup ketika ada di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak.